Di video kali ini, gue nggak akan berlama-lama, gue hanya ingin menyampaikan beberapa informasi aja terkait rumor transfer, terkait kutipan dari pemain, dan ada satu gosip yang bekas pemain kita yang katanya akan kembali lagi ke Persija Jakarta. Jadi gue nggak akan berlama-lama karena ini berkat, yaitu berita singkat, jadi gue akan langsung memulai itu. Tapi sebelumnya, gue sering kali lupa, tapi alhamdulillah kalian mengingatkan, Bang, lu lupa ngingetin sholat, Bang, lu lupa ngingetin sholat. Bagus juga, gue lupa, lo pada inget, jadi alhamdulillah. Nah, kali ini gue mau ngingetin lagi, pastikanlah sebelum nonton gue, kalian sholat dulu, itu yang paling penting. Jangan jadikan gue orang yang menghalangi kalian untuk melakukan kewajiban kalian. Jangan, lo ntar gue yang di sini justru berdosa. Gue niat mencari pahala, tapi tiba-tiba gue yang malah jadi kena dosa nih. Jangan. Terus jangan lupa juga lo like video gue, karena dengan di like, ratingnya bagus, dan video gue lebih disebarkan. Yang udah subscribe, dibunyiin tombol loncengnya. Jadi begitu gue upload, langsung lo muncul notifikasinya. Oke, yang pertama Marco Motta yang gue maksud. Marco Motta ini lagi banyak dikejar wartawan. Jadi akhir-akhir ini nama dia ada di mana-mana media. Gue sampai tertarik untuk membacanya, dan dia diisukan akan kembali ke Persija. Tapi tenang dulu, dia balik ke Persija ini bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih. Kemungkinan, gue nggak ngomong ini pasti atau enggak, tapi ada ucapan seperti itu dari dia. Karena dia udah ngambil lisensi kepelatihan, dan pastinya kalaupun dia balik ke Persija, ya nggak jadi pelatih utama juga. Dia di susunan di jajaran kepelatihan, di mungkin pelatih apa gitu, mungkin pelatih defender mungkin bisa aja, kan pelatih kiper udah ada, pelatih defender kan mungkin belum ada. Jadi bisa dimanfaatin dari Marco Motta. Karena syarat akan pengalaman banyak banget. Tentu kita sangat membutuhkan ilmu-ilmu dari dia. Apalagi dia udah ngambil lisensi kepelatihan, pastinya cara dia ngelatih dibarengin dengan pengalaman dia itu akan oke. Kalau dia ke Persija Jakarta, gue nggak tahu itu dia akan ke Persija atau enggak, tapi yang pasti dia ngomong, anak-anak Jackmania, dia bilang sampai hari ini, sampai detik ini, kalau saya buka Instagram pun masih mensupport saya, dan saya udah cinta sama Indonesia, saya udah cinta sama Jakarta. Tentu saya ada di Jakarta yuk karena Persija, dia bilang. Tentu saya di Jakarta itu pun karena Persija. Jadi apapun itu, ya ada kemungkinan kalau misalkan dia bisa balik ke Persija Jakarta. Itu dari Marco Motta. Terus yang kedua, kemarin ada kumpul-kumpul di Sawangan, pengurus pusat sama manajemen, pemain, dan lain-lain, membahas apa yang terjadi dengan Persija sekarang. Gue belum membacakan itu, gue udah ngelihat postingannya. Tapi gue belum menyampaikan di video ini, mungkin ntar di konten berikutnya. Sekaligus di konten berikutnya gue juga mau menganalisa kekuatan PSIS sekarang, sama cara mainnya seperti apa, pemain apa yang patut diwaspadai. Seperti biasa gue bikin konten-konten kayak gitu kan. Nah itu mungkin di video setelah ini. Kalau ini gue cuma sedikit aja. Ini nggak lama banget, gue cuma bacain sedikit rumor-rumor, gosip-gosip seru-seruan aja. Oke, Maman ngomong kayak gini. Dia bilang, sebagai pemain saya pun kecewa karena kami belum menang dalam 6 laga kandang terakhir, dia bilang. Namun saya percaya teman-teman sudah melakukan yang terbaik dalam latihan. Kami semua sudah melakukan apapun itu dalam latihan dan pertandingan. Namun memang hasilnya belum berujung positif dan belum bisa menyenangkan anak-anak Jackmania. Memang iya, memang kayaknya pemain ada beberapa lah. Ada, tapi banyaknya pemain itu kayaknya udah berjuang, udah mati-matian, udah segala macem. Kayaknya dia pun pengen menang gitu. Dia juga, pemain ini semuanya nggak mau di posisi kayak gini. Manajemen pun sama. Dia juga nggak mau kondisi Persija kayak gini. Tentu ini sangat merugikan dia gitu. Apalagi sekarang manajemen udah bekerja keras. Dia udah mendapatkan dana segar. Dan katanya dia akan membeli 3 pemain asing. Yang akan gue bacakan di sini ada beberapa orang. Gue nggak tahu ini dia orangnya atau enggak. Tapi akan ada 3 pemain asing yang sering gue sampaikan. Nah ini bentuk dari kerjanya manajemen juga. Bukan berarti dia nggak akan ngapa-ngapain. Dia juga pontang-panting kalau lo tahu sebenarnya. Jadi sama-sama pemain bekerja keras, manajemen bekerja keras, Jackmania jangan meninggalkan mereka gitu. Kita harus tetap berada di samping dia. Kita harus berada di samping para pemain untuk mensupport terus. Justru saat-saat sekarang ini yang dibutuhkan sama pemain Persija Jakarta. Oke. Terus dari gosip ada beberapa nama. Gue di sini catat 1, 2, 3, 4 nama. Ada yang nggak penting lah tadi nanti. Yang pertama namanya Florian David, gelandang serang. Jadi pemain ini bukan di listnya Thomas Doll, tapi agennya jemput bola. Agennya menawarkan ke Persija Jakarta pemain ini. Nggak tahu Persija tertarik atau enggak, tapi ini gosipnya banyak banget di mana-mana tersebar, makanya gue bawain. Nah, Persijanya tertarik apa enggak, gue nggak tahu. Tapi yang pasti memang udah ditawarkan ke Persija Jakarta. Siapa orang ini? Dia adalah gelandang serang asal negara Amerika Utara
yaitu Guadeloupe. Ini kayak daerah-daerah ke Latin-Latin nih. Saat ini dia masih bermain di klub kasta tertinggi Liga Lituania, di Liga 1-nya. Namanya Kauno Žalgiris nama klubnya. Nah itu dia yang tadi, dia bukan ada di listnya Thomas Doll. Jadi agak ragu juga gue kalau misalkan ini orang bisa bergabung ke Persija Jakarta. Tapi nggak apa-apa, namanya gosip, ya biarkan menjadi gosip gitu. Oke, yang berikutnya ada Musa Konate. Ini juga gosip juga. Rame juga diperbincangkan. Jadi yang gue bawain ini yang benar-benar viral gitu ya. Nah, Musa Konate ini dia bekas striker timnas Senegal. Oke, berarti dirumorkan dengan 3 klub Indonesia. Jadi bukan Persija doang. Dia dirumorin sama Persebaya dan PSIS Semarang juga. Jadi kayaknya ini orang kalaupun nggak di Persija, dia akan main di Liga Indonesia. Bekas timnas Senegal, dia pasti oke juga lah. Ini striker juga posisinya dia. Saat ini nggak punya klub karena Juli kemarin udah habis kontraknya dan nggak punya klub sampai saat ini. Jadi buat gue janganlah mau ngapain mau ngapain ngambil model kayak begini. Oke, yang berikutnya ada Sergio Aguero. Ini paling ramai banget. Bahkan orang ini udah ngasih kisi-kisi ke Persija. Jadi kalau nggak digosipin juga ya gimana, sangat amat ramai gitu. Di Instagram gue postingannya isinya hampir seluruhnya itu dari si Sergio Aguero gitu. Oke. Aguero ini ASEAN dan dia bisa menggantikan posisinya Oliver Bias. Jadi Bias dikeluarin, Aguero bisa masuk. ASEAN tetap dapat tapi asingnya juga oke gitu. Kelasnya di atas si Oliver Bias. Kisi-kisinya apa? Pertama dia udah nge-follow IG Persija, ngapain juga ini orang jauh-jauh dia nge-follow IG Persija kalau nggak dihubung-hubungkan, ngerti gak lo? Jadi yang pertama dia udah nge-follow Persija, terus dia udah nge-follow juga agensi dari Indonesia. Jadi salah satu agensi Indonesia sudah di-follow juga sama dia. Ini semakin mendekatkan kecurigaan kita. Yang pertama udah nge-follow Persija, yang kedua agensi Persija juga udah di-follow. Terus dan dia juga posisi sekarang akan bebas transfer juga, ini menguntungkan untuk Persija. Dan yang terakhir dia malah nge-follow salah satu mantan petinggi Persija Jakarta. Gue nggak bisa sebutin namanya, tapi udah di-follow juga. Sekarang kalau tim Persija di-follow, oke lah, kita tim besar, ya ada kemungkinan di-follow juga, kenapa enggak? Agensi, ya bisa jadi, dia kan bisa pengen main di Liga Indonesia, tapi bukan di Persija doang, misalkan. Nah kalau nge-follow mantan petinggi Persija Jakarta, mau ngapain dia? Mau ngapain dia nge-follow? Berarti ada sesuatu yang rasanya ciri-cirinya mendekati ke Persija Jakarta, yaitu Sergio Aguero. Tadi Musa Konate goyang, nggak begitu oke. Ada Florian David juga biasa-biasa aja, nggak yang fenomenal dan bukan di list Thomas Tuchel juga. Terus yang paling penting ya Sergio Aguero. Yang terakhir muncul baru lagi namanya mencuat itu Nemanja Kovic. Nemanja Kovic ini gue nggak tahu, ini masih gosipan langit. Jadi belum bisa dikasih detailnya sama gue karena gue juga nggak nganggap ini serius. Tapi nama itu muncul. Kalau nama itu muncul berarti ada ngangkat. Entah siapa ngangkat, tapi itu muncul. Kalau muncul ya berarti kita bahas. Kan sesimpel itu aja. Jangan anti rumor karena rumor ini akan selalu muncul di bursa transfer. Bukan di Persija aja, bukan di Liga Indonesia aja. Di seluruh dunia, kalau namanya bursa transfer, ya pasti pembahasannya tentang rumor. Nikmatin aja rumornya. Oke, kayaknya udah semua yang gue bahas tadi. Tinggal besok gue mau ngebahas tentang PSIS. Gue akan melihat dulu kondisi dia sekarang. Kayaknya dia baru mengeluarkan satu pemainnya ke Liga 2 dengan status transfer. Terus dari pemain-pemainnya juga siapa yang harus diwaspadain, mungkin ntar di konten yang setelah ini akan gue bahas. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.